Selamat mendengarkan podcast ini. Kehadiran saudara di tempat ini sebenarnya bentuk dari keyakinan saudara terhadap keberadaan Tuhan, bahwa Tuhan itu ada. Tetapi masalahnya, seberapa benar keyakinanmu? Dengan kalimat lain, seberapa tebal keyakinanmu? Kalau saya tanya, saudara punya uang? Oh, amin. Tidak mungkin kita bisa hidup tanpa ada uang. Masalahnya, berapa banyak uangmu? Kalian sekolah? Kalau saya tanya kepada murid-murid, ya, masalahnya bukan sekedar apakah kalian sekolah pagi hari pergi dari rumah ke tempat ini. Saya sebut tempat ini sekolah karena mau sekolah. Tapi masalahnya, kamu sekolah dengan baik atau tidak? Kamu bakal lulus atau tidak? Seberapa seriusmu sekolah? Dan bagaimana prestasimu? Itu masalahnya. Sama dengan pertanyaan berikut, seberapa tebal keyakinanmu terhadap keberadaan Allah? Seberapa benar keyakinan saudara terhadap Tuhan? Bapak Ibu, saya pernah mengucapkan satu kalimat yang kedengarannya konyol, tapi ini tidak sederhana dan bukan konyol. Pernahkah saudara berpikir, seandainya saudara jadi ikan? Kenapa saya sebut itu? Karena di rumah saya ada ikan koi. Jadi saya membuat akuarium yang panjangnya 2 meter, lebarnya 1,5, dari atas tingginya 1 meter, jadi lihat 1,5 meter mungkin ya. Saya bisa lihat ikan koi begitu. Ikan koi saya unik karena bukan hanya makanan pelet, tapi juga bisa makan cabai. Kalau saya lempar cabai, dia makan, saudaraku. Bahkan bisa makan cunyuk. Jadi kalau saya makan ada cunyuknya, saya menghindari. Ada lemak, saya lempar itu. Wah, begitu saudara. Jangan tanya namanya kerupuk dan lain-lain. Istri saya suka marah-marah. Ini kok berminyak? Saya diam saja. Kalau lagi makan dengan istri begitu, dia pas meleng, saya gini. Pembantu yang dari jauh melihat gini. Dia lihat nyonya tidak suka itu tuan lempar makanan. Saya berpikir begini, seandainya aku jadi koi, apa nilainya? Pernah berpikir nggak, seandainya aku jadi kucing, berapa nilainya? Kita jadi makhluk manusia. Dan kehebatan makhluk ini adalah, yang pertama saudaraku, memiliki kesadaran terhadap penciptanya. Ini tidak sederhana. Memiliki kesadaran terhadap penciptanya. Yang kedua, memahami rancangan penciptanya. Kesadaran terhadap penciptanya dan memahami rancangan penciptanya. Jadi kalau saya tanya, apakah saudara percaya bahwa Tuhan itu ada atau keberadaan Tuhan? Saudara jawab amin. Ya, saya tahu saudara akan jawab amin. Tapi seberapa tebal? Pernahkah saudara mempersoalkannya? Sebab memang kita ini makhluk yang diberi kemampuan untuk memiliki kesadaran terhadap pencipta kita. Dan ini sebenarnya sangat luar biasa. Dan orang menganggapnya remeh. Sebab kalau orang tidak menganggap remeh, dia akan berusaha untuk menemukan penciptanya. Siapa penciptaku? Siapa dia dan bagaimana dia? Baru nanti kita belajar apa big frame atau grand design atau rencana besarnya dalam hidup. Apa yang dia ciptakan. Aku, makhluk yang lain, binatang, dan jagat raya ini.
Saudaraku sekalian, kalau orang memiliki kesadaran yang tebal, yang benar terhadap penciptanya, dia akan memiliki sikap hormat yang pantas terhadap Tuhan. Sikap hormat yang pantas kepada Tuhan. Dan pasti juga disertai dengan takut akan Tuhan. Kalau seorang sungguh-sungguh menghormati Tuhan dan takut akan Tuhan, seiring dengan pertumbuhan, ketebalan, kesadarannya terhadap penciptanya, maka peta moral dan kesuciannya berkembang juga. Seberapa kita menjaga kesucian hidup, seberapa kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kehendaknya, ini sangat ditentukan oleh seberapa saudara memiliki kesadaran terhadap eksistensi atau keberadaan Tuhan, saudaraku. Tadi saya katakan banyak orang tidak peduli hal ini, maka tidak mencari Tuhan, saudaraku. Tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan untuk menemukan Dia. Ada satu hal yang mungkin agak berat untuk dikemukakan, tapi saya kemukakan supaya contoh ekstrim ini membuat saudara siuman, ya, atau bersiuman atau sadar. Seorang teolog yang belajar teologi belum tentu memiliki kesadaran yang benar terhadap Tuhan. Belum tentu. Kalau yang bicara bukan teolog, saudara pertimbangkan. Tapi kalau yang bicara seorang teolog, saudara pertimbangkan. Saya tidak takut menyebut diri saya teolog, memang saya teolog. Kalau bukan, saya tidak akan dipercaya jadi dekan fakultas teologi, jadi rektor, jadi lembaga, jadi ketua lembaga teologi. Dan saya belajar sungguh-sungguh di bidang ini. Seorang teolog seperti saya bisa berkata dalam kejujuran tentunya, tidak menjamin memiliki kesadaran yang tebal, saudaraku. Sebab semua saya rumuskan di pikiran, saudaraku. Saya berdoa kepada Tuhan yang saya rumuskan di sini. Nggak tahu saudara ngerti atau enggak, saya ngomong aja, saudara. Sampai kemudian Tuhan menggarap saya dengan banyak peristiwa-peristiwa hidup. Ya, peristiwa-peristiwa hidup, saudaraku. Dan saya mulai mengenal banyak rahasia firman. Saya berketetapan untuk menemukan Tuhan. Saya mulai mencari Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Nah, saya mengerti apa artinya ketebalan, kesadaran terhadap pencipta kita. Peta moral dan kesucian saya berubah. Saya lihat dunia berubah keindahannya. Saya memandang keinginan-keinginan, nafsu dan ambisi-ambisi saya berbeda. Itulah sebabnya saya berani mengatakan kalau kesadaran terhadap pencipta itu benar, moral saudara akan baik. Kesucian saudara akan bertambah, saudaraku. Bahkan kalau saudara berdoa kepada Tuhan pun tidak banyak bicara. Atau kalau bicara pasti proporsional karena kita bicara kepada pribadi yang agung. Jangan main-main. Tidak boleh ada unsur diplomasi, unsur oratori, saudaraku sekalian. Atau keramat tamahan yang dibuat-buat. Atau kesenduan yang dibuat-buat. Karena kita menghadap Tuhan yang maha agung. Kalau orang memiliki kesadaran yang proporsional, yang tebal terhadap Tuhan, dia akan sangat mencintai Dia. Bukan hanya mencintai, tapi sangat mencintai. Saudara tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan selama ini. Atau karena saudara telah salah asuh, sehingga tidak mengerti benar bagaimana mengasihi Tuhan. Kalau saudara berkata, Tuhan aku mengasihimu, padahal ada banyak hal yang kita harapkan untuk bisa membahagiakan kita, saudara menghina Tuhan. Saudara menghina Tuhan. Anda berkata, itu berlebihan Pak. Saya kasih tahu. Anda pernah dengar cerita Ratu Elizabeth I? Ratu Elizabeth I itu anak dari Raja
Henry ke-8 dengan Anne Boleyn. Tulisannya Anne Boleyn. Anne Boleyn. Dia dikenal sebagai the Virgin Queen, ratu yang tetap perawan. Sebab memang dia tidak pernah menikah sampai mati. Tetapi pemerintahannya selama 44 tahun di Inggris membawa Inggris kepada kejayaan. Membuat Inggris disebut sebagai Inggris Raya. Pada tahun di mana ia memerintah, Spanyol menjadi kerajaan yang sangat kuat dan menaklukkan banyak negara, termasuk Inggris mau ditaklukkan. Tetapi Anne Boleyn, dia bisa mengalahkan Spanyol. Ratu Inggris Elizabeth I ini, saudara. Menurut sejarah, kekuatan Ratu Elizabeth I adalah penasihat-penasihatnya. Dia punya penasihat-penasihat yang baik. Walaupun sering terjadi usaha untuk membunuh Elizabeth I, karena Paus mengatakan bahwa dia layak dibunuh. Sebab Elizabeth ini adalah Ratu Protestan yang membangun gereja-gereja Protestan di Inggris di abad 16. Tetapi penasihat-penasihat dan pengawalnya menjagai ratunya ini dan selamat. Ratunya ini berpacaran dengan seorang lord. Seorang yang tidak berdarah kerajaan, tapi cukup berdarah lord, tuan tanah, ya, majikan. Enggak apa-apa. Penasihatnya sudah mengingatkan jangan menikah dengan pria ini. Tapi dia menjalin hubungan sampai suatu hari penasihat-penasihatnya memberitahu bahwa lord ini punya istri. Dia juga menjalin hubungan dengan wanita lain. Apa yang dilakukan ratu ini, saudara? Dia berkata kepada calon suaminya, kamu menghina saya. Kamu memberikan aku cinta di mana kamu juga punya cinta kepada orang lain. Kamu menghina seorang ratu. Sudah tahu nggak siapa Tuhan semesta alam? Dia menaruh cinta kepada kita. Dia membuktikan cintanya dengan memberikan dirinya, nyawanya. Sekarang pertanyaannya, seberapa dalam kita mencintai Tuhan? Mungkin apa yang saya katakan dianggap berlebihan, lebay, hiperbola. Tetapi kalau saudara terus bertumbuh dalam kesadaran terhadap siapa penciptamu, engkau tahu bagaimana menempatkan dia sebagai orang yang harus paling kita cintai. Jangan sampai nanti saudara tidak akan pernah sanggup mencintai Tuhan secara benar atau secara proporsional, saudaraku. Kita berkata, aku cinta padamu Tuhan, tapi kita masih mengharapkan ada kebahagiaan, sukacita, kegemaran dari sumber lain. Kalau kita berkata, aku mencintai Engkau Tuhan, tapi kita masih menaruh hati bisa merasakan kebahagiaan dari sumber lain, itu salah loh saudaraku. Aku mencintai Engkau Tuhan, yang lain tidak ada artinya. Aku mencintai Engkau Tuhan, dan yang lain menjadi berarti ketika aku menikmati apa yang ada di sekitarku bersama dengan Engkau. Itu baru benar, saudara. Bukan berarti Anda kurang bahagia, tapi saudara akan jauh lebih bahagia bersama dengan Tuhan dan semua fasilitas yang pasti Tuhan berikan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan benar, kita menaruh pengharapan kebahagiaan kita kepadanya, kita menjadi orang yang sangat dilindungi dan sangat dicintai Tuhan. Kalau orang tidak memiliki kesadaran yang benar, yang tebal terhadap pencipta kita, terhadap Tuhan, kita akan punya banyak ketakutan. Sebaliknya kalau kita memiliki kesadaran akan Tuhan, saudaraku sekalian, kita tidak takut apapun, bahkan kematian, saudara. Nah, setelah saya sadar bahwa saya harus menemukan Tuhan, saya sediakan waktu untuk berdoa. Saya usahakan untuk ketemu Tuhan setiap hari. Saya menghayati kehadiran Tuhan. Saya berusaha terus untuk menemukan Tuhan. Aku harus menemukan Tuhan. Saya harus menemukan Tuhan. Dan saya berjuang untuk itu. Nah, saudara juga harus berjuang untuk itu. Temukan Tuhan. Di gereja ini saudara hanya belajar mengerti kebenaran.
Karena memang itu bidang saya. Saya tahu isi Alkitab, saya tahu latar belakangnya, saya tahu bahasa aslinya. Saya bisa mengajarkan makna orisinil ayat-ayat Alkitab dan kita bisa mengekstrak hikmat dari teks atau ayat-ayat Alkitab tersebut. Tetapi saudara harus menemukan Tuhan dalam hidup saudara setiap hari. Harus sediakan waktu untuk ketemu Tuhan. Saudara tidak perlu mengkultuskan saya, saudara menghormati saya secara pantas. Tapi tidak mengkultuskan saya. Ke gereja aku ketemu Erastus. Bukan doanya, mujizatnya, bukan. Karena apa yang diajarkan dia guru. Yang Tuhan telah taruh kebenaran di dalam hidupnya. Tapi bukan mengkultuskan, saudaraku. Saudara harus menemukan Tuhan sendiri. Betapa jahatnya kalau gereja atau pendeta memberikan kesan seakan-akan saudara membutuhkan saya untuk bertemu dengan Tuhan. Tanpa diucapkan, tetapi dikesankan begini. Gak usah deket-deket banget sama Tuhan, gak usah. Aku yang deket sama dia, nanti saya doakan. Masalahmu apa, saya doakan. Gak usah eksklusif dengan Tuhan, aku udah eksklusif ya. Nanti saya doakan ya. Sehingga jemaat tidak merasa perlu untuk menemukan Tuhan secara pribadi. Tidak merasa perlu punya pengalaman dengan Tuhan secara pribadi. Dikit-dikit Pak Pendeta doakan. Pak Pendeta doakan. Siapa yang mengajari begitu? Anda doakan saya doakan saudara. Saling mendoakan bisa. Tapi jangan berpikir bahwa saya bisa menjadi mediator untuk bisa membawa berkat lewat doa saya. Tuhan tidak pernah mengajar begitu. Semua kita harus punya hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Tolong Pak Pendeta doakan masalah saya. Pak Pendeta tolong doakan. Jangan lupa Pak. Salam buat Yesus. Itu jahat. Saudara tidak bisa menemukan Tuhan sendiri. Makanya saya katakan di sini bukan gereja tempat di mana datang minta didoakan lalu dikabulkan. Urus sendiri masalahmu. Temui Tuhanmu sendiri. Kenali dia. Sudah dewasa kita mestinya. Jangan dibohongi dengan orang-orang yang tampil seakan-akan doanya itu ajaib hebat. Cara siapa ini? Tapi dulu Pak, rasul-rasul doa untuk orang-orang. Dulu orang-orang kafir. Anda bukan kafir. Mereka belum mengenal Tuhan Yesus sama sekali. You sudah kenal. Jangan samakan orang Yahudi yang masih tidak kenal Tuhan Yesus sama sekali. Saudara sudah kenal Tuhan. Saudara harus punya hubungan dengan Tuhan. Makanya dengerin khotbah saya lewat CD. Datang ke suara kebenaran. Sunday Bible teaching. Harus punya pemahaman yang komprehensif. Lalu kenali Tuhan, saudaraku sekalian. Kenali Tuhan dengan baik, saudara. Saudara betul-betul membutuhkan Tuhan. Bisa ada khotbahkan. Begitu bayi lahir dia sudah terbidana hukuman mati. Sudah. 3 bulan mati. Paling 3 hari. 4 bulan bisa mati. 4 tahun mati di kolam renang. Kita orang-orang yang dieksekusi hukuman mati. Dan kita tidak tahu kapan. Kenapa kita nggak bersahabat dengan Tuhan? Kenapa kita membatasi hubungan kita dengan Tuhan? Kenapa kita tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Jangan harap saya mendoakan saudara. Nggak ada doa-doa dari saya. Artinya kalau hari Jumat saya doa di sini atau di rumah, Tuhan tolong jemaatmu. Titik. Secara umum. Secara pribadi mungkin ada orang-orang tertentu yang saya doakan. Tetapi itu pun tidak menyelamatkan kalau orang itu sendiri tidak bertobat. Kalau saudara mengenal Tuhan dengan benar, menyadari kehadirannya, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan secara komprehensif, Anda bisa mengerti apa artinya kebutuhan keselamatan kekal itu, saudaraku. Anda bisa nyanyi dengan tulus, bukan lip service, bukan hanya kata-kata. Karena Anda punya banyak kesukaan dalam dunia. Saya mengatakan kalau saudara serius ketemu Tuhan, itu gak jadi miskin. Anda bukan gak bahagia loh. Anda kan jadi orang-orang yang mendapat hak istimewa loh dari Tuhan loh. Anak-anak Tuhan kok. Tapi kalau Anda gak sungguh-sungguh, anak setan. Dan kalau saudara menghayati ini dengan sungguh-sungguh, aduh. Hidup itu indah sekali, saudaraku. Memang kita ingin ketemu Tuhan. Siapa kita bisa dicintai Tuhan? Ratu Elizabeth I berkata kepada pria itu, kamu menghina saya.
Kita berkata kita mencintai Tuhan tanpa kesadaran yang penuh akan kehadirannya. Sehingga kita masih mencintai dunia, mengharapkan kebahagiaan dari dunia. Bahkan mungkin masih ada dosa-dosa yang kita lakukan. Bagaimana bisa kita berkata, aku mencintai Engkau Tuhan? Bohong. Bohong kamu. Kamu menghina aku, kata Tuhan. Kita sadar kita belum sempurna. Kita sadar dalam diri kita ada pesawat-pesawat kekafiran yang hari ini tidak terbang karena belum ada impuls, belum ada rangsang. Coba Anda begitu keluar dari sini, diserempet mobil lain, itu keluar tuh unsur kafiran. Mulai marah, anjing lo, tuh kekafirannya. Harus sadar Anda jalan itu membawa sinful nature dan jiwa yang rusak. Dan peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan saudara alami itu. Cara Tuhan untuk menerbangkan kekafiranmu. Dan Anda tembak. Hadapi masalah. Hadapi problem. Dan itu cara kekafiranmu dibangkitkan. Tembak itu. Sangkali itu. Lawan itu. Supaya kita bisa mematikannya. Bukan cuma moles-moles jadi orang baik bro. Matikan kekafiranmu itu. Anda gak akan rugi. Pelayanan seperti ini, khotbah seperti ini tidak bisa dibayar pakai duit. Dan memang tidak perlu dibayar pakai duit. Tetapi dibayar dengan kesungguhanmu untuk meresponi firman Tuhan ini. Dan sungguh-sungguh mau berubah. Sungguh-sungguh mau bertobat. Kalau tidak, maaf, binasa kamu. Celaka kamu. Kalau pakai bahasa kasar boleh nggak? Mampus kamu. Tapi saya tidak bermaksud membuat mampus Anda. Saya menyampaikan firman supaya Anda bertobat dan berubah. Amin. Nggak ada yang hebat, saudaraku, di antara kita. Hanya Tuhan yang hebat. Hanya Tuhan yang agung. Jadi walaupun Anda pedagang, Anda ibu rumah tangga, Anda bukan seorang pejabat sinode, tapi saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudara berharga di mata Tuhan. Saya mau mempertunangkan saudara dengan Tuhan Yesus. Sampai saat ketika saudara di ruang ICU, saudara tidak membutuhkan saya lagi. Saya hanya alat untuk mengajarkan kebenaran. Dan Anda sudah menemukan Tuhan. Lalu saudara akan ketemu dengan Tuhan. Saudara mau bersungguh-sungguh? Sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh? Saudara siapkan waktu tiap hari 30 menit. 1 jam ketemu Tuhan. Tiap hari. Jangan lupa. Jangan hanya berdoa waktu punya masalah. Seperti dulu waktu mahasiswa. Saya masih di Petamburan. Itu ruang doa penuh pada waktu akhir semester. Masalahnya apa? Uang sekolah. Kalau tidak membayar uang kuliah tidak boleh ikut ujian. Jadi mereka berdoa minta uang kuliah. Tuhan buka jalan. Atau kalau ada orang rajin berdoa, ternyata dia baru putus pacar. Nah begitulah saudaraku. Amin. Kita mau sungguh-sungguh nyari Tuhan. Ayo siapkan waktu tiap hari untuk berdoa. Dengarkan CD khotbah di mobil, di rumah. Dengarkan lagu-lagu rohani. Betul nggak? Ada. Memberikan inspiring. Jangan lagu sakitnya di sini, di mobil, di rumah, di apartemen. Sakitnya bukan di sana, di watakmu. Kita masuk ke pembahasan yang kedua. Memahami rencana penciptanya. Tuhan yang cerdas berhikmat. Tuhan yang bertindak dengan rancangan. Ada tujuan. Saudara mau mengerti rancangannya? Kita belajar mengerti rancangan Tuhan. Kita baca dulu Yeremia 29. Yeremia 29 ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Terus, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Cukup. Anda kalau melihat latar belakang ayat ini ironis sekali.
Kalimat ini kira-kira muncul di abad 5-6 sebelum Masehi. Mendekati tahun 586 sebelum Masehi, ketika Yehuda runtuh. Bapak Ibu saudara sekalian harus tahu bahwa Israel itu sebenarnya terbagi menjadi dua, saudaraku. Saudara, ini Yerusalem, ini Samaria, Sikem di sini. Ini laut, saudaraku. Kalau Gaza itu nanti deh saya ngomongin waktu, oke. Nah, ini Israel Utara, ini Israel Selatan. Kalau ini diperintah oleh dinasti-dinasti yang berganti-ganti, ini khusus diperintah oleh anak-anak Daud. Ini dinasti Daud di sini, Yerusalem. Yerusalem. Di sini Yordania, di sini, ya. Oke. Yerusalem di sini, saudara. Ini laut. Nah, pada waktu itu negara ini sedang diancam oleh Babel. Babel itu lagi kuat-kuatnya, bengis dan kejam. Yang sedang mengepung Yehuda. Jadi mereka seperti telur di ujung tanduk. Sedangkan saudara-saudara mereka di Israel Utara sudah hancur. Hancurnya sudah 120 tahun sebelumnya oleh Asyur. Asyur pun ditaklukkan Babel. Hancur juga akhirnya Asyur. Nah, waktu Israel kalah, itu kejam. Perempuan bangsawannya, ratu bangsawan keluarga kerajaan, itu ditelanjangi, diseret sepanjang jalan. Itu kejamnya itu. Lalu, rajanya dicungkil matanya, dirantai seperti binatang, diarak di jalan-jalan. Mengerikan, saudara. Mengerikan itu. Nah, Yehuda terancam. Nabi-nabi memberikan nubuat yang baik. Bahwa Yehuda tidak akan jatuh karena ada bait Allah di Yerusalem itu. Tuhan akan melindungi, akan memagari. Hanya satu nabi yang gila. Yeremia. Dia berkata, Tuhan akan menghancurkan ini. Makanya Yeremia ditempeleng. Ditempeleng oleh nabi-nabi palsu. Makanya ini seperti zaman sekarang, nabi yang benar ditempeleng. Nggak laku. Sebab ngajarinya begitu, galak begitu. Nah, saudara, ironis di situasi seperti ini Tuhan berkata, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera, sukacita, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang memberi masa depan yang penuh harapan. Kalau kamu berdoa kepadaku, aku jawab doamu. Loh, situasi lagi genting begitu. Satu sisi Yeremia berkata akan dihancurkan Yehuda. Tapi siang lain dia berkata, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Yeremia terkenal sebagai nabi ratapan. Dialah nabi yang menyaksikan runtuhnya Yehuda. Maka dia menulis dalam tulisannya ratapan, ada kitab ratapan. Loh, sekarang kok ada kalimat begitu, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Di situasi seperti itu, orang kan kalau baca Alkitab nggak ngerti latar belakangnya, ngaco kan? Ngerti nggak di situasi seperti itu? Loh, kok bisa begitu, Pak? Ini saya kasih tahu. Seakan-akan Tuhan mau berkata secara tidak langsung, keadaanmu seperti ini bukan karena salahku. Yang kedua, kamu tidak berdoa secara benar, sehingga aku tidak bisa menjawab doamu. Tuhan punya rancangan, tetapi rancangan itu tidak bisa digenapi kalau orang Kristen bagi kita tidak memenuhi bagiannya dengan benar. Nah, bagaimana pengenaannya ini untuk kita, saudaraku? Kalau orang Israel kan orientasinya memang berkat jasmani. Coba dibaca sekarang. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Kalau orang Kristen melihat masa depan yang penuh pengharapan seperti ini. Baca, Bu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Ya. yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ya, karena kebangkitan Tuhan Yesus ada pengharapan untuk kita. Terus. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan macam apa untuk kita? Terus. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Bagian yang tak dapat binasa. Terus. Yang tidak dapat cemar. Tak dapat cemar. Dan yang tidak dapat layu. Tak dapat layu. Yang tersimpan di sorga. Anda suka nggak suka saya mau ngomong satu kalimat. Setuju nggak? Siap nggak?
Anda hidup untuk tidak menikmati kemakmuran di bumi. Hidup hanya untuk sekolah di sini. Korban Tuhan Yesus di kayu salib bukan tiket gratis masuk surga. Catat ini. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib bukan tiket gratis masuk surga, tapi tiket gratis untuk belajar. Tiket gratis ke surga bukan tiket gratis belajar. Kalau kau belajar dengan baik, kau jadi anak Allah yang layak masuk surga. Ngerti nggak, selama ini kita pikir gratis ke surga? Tidak. Itu gratis belajar. Maka Tuhan berkata, jadikan bangsa muridku, baru mereka boleh masuk kerajaanku. Begitu banyak kesalahan kita loh selama ini yang harus diperbaiki. Baru nggak kan? Selama ini kan masuk surga gampang. Enggak. Sedikit sekali. Tuhan yang ngomong kan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang sedikit sekali, Nona. Amin, Pak. Sedikit sekali, bro. Nah, kalau orang Israel itu orientasi berpikirnya memang dunia. Karena mereka harus membawa 2 lokomotif. Saudara, ini Israel, lokomotifnya 2. 1, pengenalan akan Tuhan. Kalau you mau tanya, siapa Allah yang benar? You jangan tanya orang Jawa. Orang Jawa cuma punya Ronggo Warsito. Tanya orang Yahudi. You jangan tanya orang India atau bangsa lain. Tanya orang Yahudi. Dari agama Yahudi, kita itu menemukan mengenai Adam dan Hawa, Musa, Nuh, Abraham. Itu dari dia. Nggak dari bangsa lain. Orang Yahudi. Kalau selama ini ada yang berkata ada 26 nabi. 25 itu nabi, itu orang-orang Yahudi. Ini perspektif dari peristiwa Alkitab loh. Saya kan mau ngomong sejarah. Emang Yahudi. Agama Kristen itu ada 1600 tahun setelah agama Yahudi ada. Agama Islam 2100 tahun setelah ada agama Yahudi. Jadi 600 tahun setelah agama Kristen. Ratusan tahun, saudara. Itu lama banget. Nah, agama Yahudi sudah ada. Makanya di kitab Wahyu dia itu saksi. Saksi yang punya nyanyian Musa. Kenapa Musa? Musa gurunya. Musa yang tulis Pentateuch, 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, 5 bilangan. Betul nggak, saudara? Itu Musa. Hebat loh. Bangsa ini luar biasa, saudaraku. Kalau mau tanya Allah yang benar, tanya orang Yahudi. Maka dia jadi saksinya. Ini loh. Bangsa yang mengenal Allah. Jangan tanya bangsa Jepang. Jangan tanya. Tanya orang Yahudi. Yang kedua, lokomotif yang kedua. Mau tahu isinya apa? Mesias. Tuhan Yesus berkata, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yang ngomong Tuhan Yesus. Jadi tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Tidak ada keselamatan di luar bangsa Yahudi. Ini nggak ada unsur politiknya loh. Ini benar. Makanya bangsa ini masih eksis hari ini. Moab, Amon, Amalek, Filistin, Edom, Keni, Het. Bangsa-bangsa kuno di Kanaan semua lenyap. Cuma satu bangsa yang masih ada, Israel. Kau pikir itu kebetulan? Nggak mungkin. 2500 tahun bangsa itu meninggalkan tanah kelahirannya. Bisa balik lagi loh membangun negaranya. 14 Mei 1948. Negara Israel berdiri. Diproklamirkan di Tel Aviv. Kalau bukan Tuhan nggak bisa, saudaraku. Ini kalau bukan Tuhan. Tapi bangsa ini keras kepala. Dihajar Tuhan habis-habisan bangsa itu, saudaraku. Perang Dunia Kedua, 7 tahun 1939 sampai 1945, 6 juta orang Yahudi dibantai. 6 juta. Hari ini 600 orang mati, dunia goncang, saudara. 6 juta. Belum pernah dalam sejarah ada pembunuhan 6 juta satu bangsa. Coba lihat, mata dunia dibuka nih. Umat pilihanku. Keras kepala, gua tempeleng nih, lihat nih. 7 tahun. 3,5 tahun kemudian setelah Perang Dunia Kedua. Hebat ya angkanya, 7, 3,5. Itu bukan sembarangan. Orang nggak ngeh. Saya kasih tahu, saudara. Nggak ngeh orang. Saya kasih tahu, saudara. Ini bangsa Israel. Jadi mereka itu hanya dipakai Tuhan untuk ini. Mereka itu hanya dipakai Tuhan untuk ini. Masa depan yang penuh harapan itu menyangkut orientasinya adalah dunia. Tetapi orang percaya orientasinya adalah langit baru, bumi baru.
Nah ini masalah saudaraku. Kenapa? Banyak orang tidak siap. Karena dia pikir dunia yang nyaman hanya satu kali ini. Ini cuma persiapan bro. Maka begitu orang percaya, muridkan. Karena keselamatan, penebusan dari Tuhan Yesus bukan tiket gratis ke surga. Tapi tiket gratis belajar. Belajar yang berat-berat. Biayanya Tuhan yang bayar.